Hey guys, welcome to my podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast aku. Kali ini aku mau sharing dan mau diskusi sama teman-teman semua terkait satu topik yang menurut aku jarang sih diulas, sepele tapi penting sih kalau buat aku. Dan ini adalah tentang gimana caranya kita menggunakan waktu 24 jam sehari supaya kita tuh produktif gitu ya. Baik teman-teman, langsung aja kita mulai. Jadi di podcast kali ini, insya Allah teman-teman akan dapat informasi tentang gimana caranya menggunakan waktu 24 jam sehari supaya produktif versi aku ya teman-teman. Nah, jadi ini berdasarkan pengalaman aku, berdasarkan trial and error aku juga gitu. Coba-coba juga. Pada dasarnya, supaya kita produktif itu berarti kita harus melakukan sesuatu secara efektif ya teman-teman. Nah, berarti gimana caranya kita menggunakan waktu, memanfaatkan waktu itu secara efektif gitu. Dan berdasarkan pengalaman dan analisis aku sendiri tentang cara menggunakan waktu ini, kuncinya itu adalah gimana caranya kita tuh bisa mengenali karakter dari waktu dan mengenali karakter dari diri kita sendiri gitu. Jadi gimana caranya kedua hal ini tuh match gitu. Kenapa dua hal ini? Kalau menurut aku sih karena ini tuh aku menganggapnya sebagai hubungan timbal balik gitu ya. Jadi kayak menganggap ada dua subjek di sini kayak aku dan waktu gitu. Jadi apa yang supaya kita memanfaatkan waktu dengan efektif, aku rasa tuh kita perlu kooperatif juga dengan waktu gitu. Jadi dalam hal ini kooperatif tuh maksudnya apa ya? Match gitu ya, match antara karakter waktu dan karakter diri kita sendiri. Nah, sebenarnya maksudnya gimana sih karakter waktu dan karakter diri kita sendiri? Ini sebenarnya definisi aku ya, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa jadi punya definisi lain dari waktu ya, atau definisi karakter waktu itu seperti apa gitu. Kalau menurut aku tuh, aku biasanya membuat segmentasi waktu dalam sehari itu jadi 4 segmentasi gitu. Yang pertama dari jam 00 sampai jam 6 pagi, kemudian jam 6 pagi sampai jam 12 siang, kemudian jam 12 siang sampai jam 6 sore, dan jam 6 sore sampai jam 23.59. Atau kadang-kadang aku partisi lagi, satu lagi di jam 12 siang sampai jam 12 siang sampai jam 15, dan jam 15 sampai jam 18 gitu. Kenapa aku baginya kayak gini? Karena kalau menurut aku sih berdasarkan pengalaman aku, berdasarkan analisis dari karakter aku dan karakter waktu itu sendiri, setiap segmentasi itu kayak punya satu sifat yang sama sih kalau menurut aku ya. Kayak eh apa ya? Punya kecenderungan yang sama gitu. Kayak gitu. Kemudian kalau untuk karakter diri sendiri itu kenali karakter kita itu sebenarnya kalau misalnya mau melakukan sesuatu itu kayak apa. Misalnya dalam hal ini kita mau belajar gitu ya, mau atau mau mengerjakan tesis misalnya kayak gitu. Atau pokoknya apapun gitu ya. Kalau misalnya dalam konteks belajar, kalau aku tuh termasuk orang yang cara belajarnya itu tekniknya itu adalah auditory kinetik gitu. Jadi kayak aku harus ngedengerin dosen fokus banget, gak ngomong sama teman-teman dan nyatet langsung gitu. Jadi mendengar apa yang dosen bilang, terus catat dengan bahasa sendiri gitu. Jadi fokusnya tuh kayak gitu kalau aku. Nah, setiap orang kan pasti punya caranya masing-masing ya untuk fokus. Misalnya dalam hal ini kan belajar gitu. Jadi kenali dulu kalau buat aku untuk supaya sukses memanfaatkan waktu untuk belajar, aku itu gimana caranya itu bisa fokus dan si waktunya itu juga karakternya match dengan karakter aku. Kalau misalnya dalam konteks belajar mandiri ya, misalnya belajar di rumah gitu bukan di kelas, itu aku termasuk orang yang kalau fokus itu bisanya kalau kalau sepi gitu. Jadi kayak ruangannya, bukan ruangannya sih. Sebenarnya ruangannya nggak apa-apa berisik, cuman eh gimana ya? Bentar. Nggak, ada dua kemungkinan. Kalau buat aku fokus itu yang paling utama adalah ketika suasananya emang sepi banget gitu jadi fokus. Yang kedua bisa juga di tempat yang rame tapi itu aku sendiri gitu. Jadi aku nggak ada temen ngobrol jadinya fokus gitu. Nah kayak gitu. Kalau misalnya belajar mandiri biasanya aku cari prime time-nya aku itu adalah di jam 2 sampai jam 3 pagi gitu.
Karena pada saat jam segitu tuh orang-orang di rumah kan masalahnya pada lagi tidur gitu kan. Jadi sepi dan menurut aku itu lebih mudah membuat diri aku untuk fokus ngerjain sesuatu kayak gitu. Kemudian masih yang di segmentasi yang pertama ini, menurut aku dan mungkin sebagian besar teman-teman yang lain juga akan bukan makan, punya perasaan yang sama ketika kalau misalnya subuh-subuh itu akan lebih mudah untuk ngapalin kan ya. Jadi kayak otaknya kayak masih seger gitu untuk ngapalin, terus sepi juga, suasananya enak lah gitu. Dan aku juga melakukan itu, menerapkan itu. Jadi kalau misalnya aku perlu uh, menghafal sesuatu gitu, itu tuh aku biasa lakukannya di jam-jam subuh sih. Jam 3 sampai jam 5, jam 4 lah, jam 3 jam sampai jam 4 lah gitu. Itu masih menurut aku sih jam-jam segitu tuh masih apa ya, masih masih enak untuk masih sepi gitu. Tapi mungkin tergantung lingkungan ya. Kalau lingkungan yang segitu rame kan juga beda lagi. Kalau diri aku sih jam segitu ya nggak terlalu berisik gitu. Kayak gitu. Nah, dan aku melakukan hal-hal yang butuh mikir, butuh konsentrasi, butuh fokus, butuh suasana yang sepi itu di jam-jam di segmentasi yang pertama ini gitu, sekitar jam 2 sampai jam 6 pagi gitu, kayak gitu. Kemudian kalau untuk yang segmentasi yang kedua, itu jam 6 pagi sampai jam 12 siang, itu aku sih udah pernah coba, mencoba-coba gitu kalau misalnya jam segitu tuh, aku ngerjain sesuatu yang mikir juga misalnya, itu tuh bisa tapi nggak bertahan lama sih kalau aku, dan menurut aku ini kurang efektif. Dan setelah aku coba lagi, coba melakukan aktivitas yang lain, menurut aku yang paling match adalah aktivitas yang menggerakkan fisik gitu, yang bergerak gitu kita tuh. Jadi yang bekerja itu adalah fisik menurut aku. Karena di jam segitu tuh kalau buat aku sih itu udah rame banget, ada suara-suara, ada orang ngobrol lah, ada suara air, suara apa gitu. Kalau kalau aku dengan dengan cara belajar aku yang harus kalau bisa tuh ya harus sepi gitu, harus fokus, itu nggak mendukung gitu loh. Jadi di jam-jam yang banyak orang beraktivitas, aku merasa aku juga akan lebih efektif jika aku tidak mengaktifkan mode fokus aku gitu. Jadi aku melakukan hal-hal yang bergerak gitu, misalnya bersih-bersih rumah kayak, atau misalnya olahraga kayak, atau misalnya jalan kemana kayak, atau pokoknya bergerak gitu, kayak gitu. Nah, kemudian untuk segmentasi yang ketiga itu yang di jam 12 siang sampai katakanlah ya sampai jam 15 ya. Menurut aku itu, aku merasa bahwa tubuh aku dan mungkin orang-orang juga, mungkin sebagian besar akan juga merasa bahwa jam segitu jam-jamnya ngantuk gitu kan. Kayak kalau dipakai untuk mikir tuh, kalau aku sih pernah coba itu kurang efektif sih. Aku baru 5 menit baca aja udah ngantuk gitu. Jadi jam segitu biasanya aku melakukan aktivitas yang tidak berpikir banget gitu, dan tidak fisik banget ya. Jadi biasanya sih aku isi dengan tidur siang sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya aku nggak tidur siang pun, mungkin ini agak-agak kondisional ya yang jam segini tuh, karena gak tau sih, aku belum tahu sih ini lebih lebih enak dipakai untuk ngapain. Tapi menurut aku yang paling cocok sih emang tidur siang sih. Karena jam segitu karena udah melakukan aktivitas dari jam subuh tadi sampai siang kan lumayan kan ya. Jadi subuhnya itu otak yang mikir, paginya itu badan yang gerak gitu. Jadi kayak udah capek. Jadi jam segitu menurut aku enak banget sih untuk tidur siang, istirahat gitu. Nah, kalau enggak pun biasanya aku eh tergantung sih. Kalau misalnya aku punya deadline gitu pasti aku kerjain sih. Tapi kalau misalnya aku nggak punya deadline yang mendesak, biasanya aku akan tidak memanfaatkan waktu itu untuk hal-hal yang berbau mikir gitu, kayak gitu. Nah, kemudian kalau untuk segmentasi yang berikutnya, jam 15 sampai jam 18, menurut aku ini juga salah satu prime time aku juga, selain tadi subuh jam 2 sampai jam 3 dan sore ini menurut aku, apalagi ketika udah tidur siang tuh udah seger banget sih, udah fresh banget, pas bangun tuh udah fresh banget, udah udah punya semangat lagi sih menurut aku. Jam-jam sore itu enak banget untuk juga dibawa mikir gitu. Dibawa mikir gitu, misalnya ngerjain hal-hal berbau akademik, saya tugas atau ngerjain riset atau ngerjain apa gitu, kayak gitu. Dan di sore-sore ini juga sebenarnya aku
agak agak nyaman juga ketika harus eh, berpikir yang bergerak. Gimana sih? Kayak maksudnya bikin podcast gitu. Ini kan kan bicara itu kan bergerak gitu ya. Maksudnya mulutnya kan bicara gitu, bergerak. Jadi di jam-jam segitu juga itu enak sih untuk menurut aku enak untuk dilakukan aktivitas-aktivitas yang berpikir ataupun yang bergerak gitu. Karena menurut aku sih di jam segitu tuh semangatnya tuh naik lagi sih kalau buat aku gitu ya. Nah, kemudian di segmentasi yang terakhir di jam 18 sampai jam 23.59 menurut aku inilah jamnya jamnya refreshing gitu karena udah dari subuh, siang, pagi, siang, sore itu udah banyak melakukan aktivitas. Di malamnya tuh biasanya kalau aku sih udah lelah gitu. Udah lelah gitu. Jadi di jam-jam itu, malam-malam itu biasanya aku melakukan hal-hal yang menyenangkan gitu. Maksudnya menyenangkan tuh eh tidak terlalu berat gitu ya. Maksudnya kayak misalnya itu jam-jam aku buka handphone misalnya, buka sosmed, terus melakukan mengurus aktivitas-aktivitas di luar akademik misalnya kalau punya eh, komunitas apa tuh dilakukannya tuh di jam-jam malam-malam itu misalnya atau aku ngupload podcast, ngedit podcast atau aku pokoknya hal-hal yang eh sifatnya tuh tidak terlalu berat gitu loh kayak gitu nggak ngerjain akademik kayak gitu gitulah karena di jam segitu tuh menurut aku karena yang tadi yang pertama udah lelah terus yang kedua tuh kalau aku nggak salah sih beberapa platform sosial media tuh prime time itu jam-jam malam-malam gitu jadi tergantung sih platformnya apa cuman ada beberapa platform sosial media yang punya jam prime time-nya itu adalah di jam-jam malam gitu. Jadi kalau misalnya kita upload tuh ya tepat sasaran gitu. Kayak gitu. Nah, itu tuh adalah segmentasi aku yang menurut aku anggap sebagai segmentasi yang ideal gitu ya buat aku. Kalau misalnya eh aku punya keadaan yang katakanlah tidak senyaman biasanya gitu misalnya aku punya deadline banyak misalnya kalau lagi kuliah banyak tugas atau banyak presentasi, banyak banyak hal yang harus disiapkan. Biasanya aku tidak serta-merta mengaplikasikan itu semua gitu secara penuh gitu ya karena kalau misalnya tadi aku bilang kalau jam pagi-pagi aku biasanya bergerak gitu menggerakkan tubuh, aktivitas yang menggerakkan tubuh. Kalau misalnya ada deadline pasti ya aku mau nggak mau yang ngerjain dong maksudnya eh, ngerjain tugasnya gitu. Jadi tidak ini tuh kalau misalnya kondisinya ideal gitu ya, nggak yang banyak deadline banget, nggak yang gabut banget gitu. Yang normal lah, yang normal. Tapi kalau misalnya keadaannya di luar itu, bisa jadi ya ada fluktuasi lah di dalam rentang apa namanya segmentasi segmentasi tersebut gitu. Nah, jadi kayak gitu aja teman-teman. Pada intinya sih yang tadi aku sebutkan di awal bahwa kalau menurut aku kuncinya itu adalah mengetahui karakter waktu dan karakter diri kita sendiri dan bagaimana membuat itu match gitu. Kedua hal itu tuh match gitu kayak gitu. Oke teman-teman, baik segitu dulu aja podcast kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa teman-teman ambil dari podcast hari ini. Kalau ada kritik dan saran silahkan disampaikan di kolom komentar. Don't forget to like, comment, and subscribe and see you in the next podcast. Bye-bye. Assalamualaikum.